Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Tantri Wijaya dengan NIM 111-2820-25083 peminatan AKK tahun 2020. Di sini saya akan membahas tentang implementasi logistik pada organisasi pemerintahan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, menurut kalian apa sih logistik? Logistik adalah proses pengolahan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, barang jadi dari supplier, antara fasilitas-fasilitas organisasi kepada para pelanggan. Logistik ini juga adalah rangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan aktivitas proses untuk pemindahan barang, jasa, energi, atau sumber daya lain dari titik asal ke titik tujuan. Adapun bahan-bahan yang merupakan bagian dari logistik di bidang kesehatan adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama non-medik yang bersifat habis pakai dan tidak habis pakai. Yang kedua medik yaitu bahan farmasi, peralatan kesehatan, perawatan kedokteran, reagensia, dan bahan radiologi. Selanjutnya adalah bahan gizi berupa bahan basah dan bahan kering. Untuk materi yang saya ambil adalah analisis pengelolaan manajemen logistik obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng, Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Instalasi farmasi adalah suatu bagian atau divisi atau fasilitas di rumah sakit ya, sebagai tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditunjukkan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, maka instalasi farmasi di rumah sakit secara umum dapat diartikan sebagai suatu departemen atau unit bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang memiliki persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun proses manajemen logistik yang diteliti di RSUD Lanto Daeng adalah sebagai berikut. Yang pertama perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dilaksanakan oleh kepala instalasi dan bagian manajemen pada kantor. Cara penentuan jenis obat dilakukan berdasarkan stok obat yang akan habis, obat yang paling dibutuhkan, pola penyakit yang ada, berdasarkan e-katalog, serta berdasarkan keputusan kepala instansi dan berdasarkan permintaan serta berdasarkan pada formularium nasional. Untuk penentuan jumlah kebutuhan obat berdasarkan obat yang kosong, stok obat terakhir, berdasarkan sistem analisa ABC, pola penyakit, pemakaian obat periode lalu, dan berdasarkan permintaan dokter. Pengadaan obat dilakukan setiap waktu ketika obat habis, berdasarkan sistem tender, yaitu 1 kali dalam 1 tahun, dan pembelian langsung yaitu berdasarkan kebutuhan. Namun, pemesanan ulang seringkali terjadi ketika distributor obat lupa, stok obat kosong pada distributor, pembayaran obat pada pemesanan lalu belum tuntas, dan ketika obat yang dipesan belum datang, obat yang dipesan expirednya sudah dekat. Penyimpanan obat di gudang yang bertanggung jawab adalah kepala gudang dan staf gudang. Penyimpanan obat di gudang dilakukan dengan cara memisahkan obat berdasarkan sumber dan jenisnya, suhu kamar, serta model penyimpanan menggunakan sistem FIFO atau first in, first out, lalu FIFO, first expired, first out, dan sesuai abjad. Penataan obat di lemari obat berdasarkan alfabet dan dipisahkan berdasarkan jenis dan juga menggunakan metode FIFO-FIFO. Penyimpanan obat di RSUD Lanto Daeng selalu disertai dengan stok, pencatatan keluar masuk obat di gudang yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab gudang, yaitu penanggung jawab gudang BPJS, rutin, dan bagian administrasi gudang. Pendistribusian obat yang digunakan untuk pasien rawat jalan RSUD Lanto Daeng Pasewang adalah sistem resep perorangan. Demikian pula
sistem pendistribusian obat di apotek rawat inap, yaitu resep dengan sistem perorangan. Penghapusan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dalam setahun terakhir ini belum pernah dilakukan. Namun, sementara obat-obat yang akan expired atau akan mendekati expired disimpan di gudang secara terpisah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.